Polres Selatan seperti apa sih mereka melaporkan inisial FS? FS. Yang jelas ada laporan yang dilakukan kita, nanti lebih mendetailnya itu tanya ke Humas ya, karena saya belum pegang. Setelah ditandatangani itu kalau nggak salah dipegang sama stafnya Niki bukti laporannya. Jadi harus saya baca dulu. Yang jelas ada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian. Seperti apa itu berasal dari postingan. Ada postingan-postingan dan juga ada 2 laporan polisi yang dilakukan sama Niki. Dan itu Bang, kamera bang, sini bang. yang laporan polisinya itu dua-duanya terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian. Seingat saya menerapkan undang-undang yang terbaru tahun 2024. Nah, Niki lapor sekitar jam 3, kalau nggak salah jam 2, jam 3 sama saya. Nanti saya cek lagi. Tapi setelah itu dia langsung kita menandatangani berita acara. Kita minta supaya dilakukan penundaan karena Niki dia tunjukkan dia ada tiket, dia harus terbang saat itu juga. Kita minta maaf, minta izin kepada pemeriksa, mohon kami dikasih waktu karena kalau ini dilakukan pemeriksaan langsung pasti Nikinya tidak bisa terbang karena dia lagi menjalankan tugas dan kewajiban dia sesuai pekerjaannya. Akhirnya disepakati Niki membuat tanda tangan untuk diperiksa dalam minggu ini. Jadi bisa kalau hari ini nggak mungkin besok atau Jumat. Saya belum tahu ya apakah Niki sudah di Jakarta. Yang jelas kemarin itu langsung ke bandara. Ada 2 laporannya, satu terkait dugaan tindak pidana sama pencemaran nama baik dengan postingan-postingan. Satunya lagi juga sama dengan postingan-postingan. Jadi saya tidak boleh terlalu mendetail. Yang jelas yang dilaporkan itu dalam lidik. Berapa orang Bang dalam 2 laporan tersebut? Dalam lidik. Dalam Dalam lidik terlapornya. Inisialnya bang, inisialnya bang. Dalam lidik itu nggak ada inisial. Itu tergantung nanti bagaimana proses penyidikan. Jadi dalam lidik itu bagaimana penyidik karena itu bisa kemana saja yang terkena dengan persoalan itu. Itu namanya proses dalam lidik. Kalau dalam lidik itu nanti akan dicari nih, ini diposting siapa, disuruh siapa dan sebagainya. Nah, ini saya kasih keterangan singkat, Anda sudah bisa paham nih. Diposting, nanti yang diposting itu akan dicari. Anda mau posting disuruh siapa. Nah, inilah prosesnya dalam lidik. Bang, artinya akun atau seseorang bang? Bang, artinya akun atau seseorang bang yang dilaporkan bang? Kan dalam lidik. Akun atau seseorang? Nama baik itu kapan bang? Baru-baru ini atau Kapan? sudah? Ada 2 kejadian Desember sampai sekarang kalau nggak salah ya. Terus ada lagi kemarin atau nggak salah. Berapa akun bang? Bang, berapa akun yang di... Nggak ada akunnya dalam lidik. Ini gimana sih? Kan Niki pasti menyerahkan ada beberapa akun yang memposting. Dalam lidik. Kalau dalam lidik itu tanya ke penyidik buktinya. Ini kan Anda tanya bukti, nggak boleh saya sampaikan. Berarti kemarin membawa bukti juga Mas? Pasti. Saya pasti bawa bukti, nggak mungkin saya lapor tanpa bukti. Saya kan selalu dengan data. Tapi kalau Anda tanya datanya apa, saya nggak boleh sampaikan. Bang, tapi kerugian Berarti itu saya membocorkan proses pemeriksaan. Bentuk kerugiannya apa Bang? Kerugiannya miliaran, karena itu bisa mengganggu dia. Tapi kan harus dibuktikan sama Niki nanti. Akibatnya itu apa? Nah, akibat ini Niki yang tahu. Misalnya akibat ini menyebabkan dia terganggu nih pekerjaannya dan sebagainya. Bukti tersebut dalam bentuk akun atau seperti apa? Mungkin dari akun tersebut akun apa gitu Bang? Pribadi Diposting di atau dari Instagram. dalam? Akun Nanti pribadi biar- atau gimana bang? Bagaimana membedakan pribadi sama perusahaan di akun? Bentuk akun terus seperti apa tadi yang Bapak? Jadi saya mau nanya nih, akun pribadi dan akun perusahaan membedakannya gimana? PT yang jelas dalam lidik, nah, dalam penyelidikan. Mencari dalang atau seperti apa Bang dalam hal tersebut? Kan tadi Ya nanti dicari siapa yang memposting, begitu yang memposting ketahuan disuruh siapa. Jadi itu prosesnya dalam lidik istilahnya. Jadi supaya kita tidak salah melaporkan orang. Jadi yang dilaporkan Niki memang ada postingan terhadap dirinya, ada postingan terhadap kalimat-kalimat, dan juga begitu ditanya siapa pelakunya, saya minta dalam lidik saja supaya proses itu bisa maksimal untuk mengetahui siapa yang memposting dan siapa yang menyuruh memposting nantinya, seperti itu. Bang, saksi yang dimasukkan dalam kasus ini siapa Bang? Kan saya baca ya. Bang, pengakuan Niki kan Niki jenuh juga sebenarnya melapor ini.
Tapi apa yang membuat Niki akhirnya memutuskan untuk melaporkan? Berarti ada hal luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa di dalam postingan itu yang menyebabkan Niki ngambil sikap. Niki kan selama ini diam. Dia nggak pernah lapor polisi lagi sejak kejadian kasus yang dia laporin di Polda. Jadi nggak pernah lapor. Berarti ada hal-hal. Saya pun tidak tahu karena saya pada saat itu saya ada di dalam persidangan, Niki telepon, saya di pengadilan ya. Niki telepon, ada apa nih? Bang, kita ke Polres Jakarta Selatan. Oke. Nah di situ tiba-tiba nggak ada wartawan, kita masuk nggak ada wartawan kok, karena memang kita nggak memberitahu siapa saja. Tapi kalau tiba-tiba ada teman-teman di sana, ya rezekinya dia. Berarti dia itu lagi ada di sana. Asli kita tidak pernah memberikan informasi kepada siapapun juga. Karena saya pun mendadak harus berangkat ke Polres. Niki kalau nggak salah nyampe duluan malah dia. Kira-kira 10 menit kemudian baru saya datang. Kita buat laporan polisi. Saya minta waktu untuk ngeprint semua bukti-bukti tersebut, saya serahkan. Ini untuk laporan yang ini untuk laporan yang ini. Semuanya sudah dibuatkan. Lebih lanjut, kepastiannya silakan tanya Humas. Karena lebih baik Humas menjelaskan hal-hal yang sudah agak mendetail siapa yang dilaporkan dan sebagainya. Yang jelas saya kasih laporannya terkait dengan Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik yang bisa menimbulkan kerugian. Tapi di story tadi kita sempat posting kan LP-nya ada terlapor F gitu bang. F itu siapa banyak? Inisialnya. Nggak tahu, yang pasti saya nggak tahu. Karena kan bukti laporannya kan harus dibaca, salah nanti repot saya. Dan pihak F juga sudah berkomentar di media sosialnya gitu bang. Siapa? Merasa FS. tersebut. Di dalam LP-nya kan harus dibaca dulu. Humas yang tahu, coba tanya Humas. Karena Humas itu pegang, saya kan harus ambil lagi dokumen sama Niki. Karena itu begitu tanda tangan Niki saya serahin ke dia, Niki berangkat ke nggak tahu kemana ya, itu dia bukan papan. Pokoknya saya nggak tahu persis yang Bang aku mau berangkat nih bang, ya udah nih kamu berangkat tanda tangan di sini ya supaya kita nggak salah semua nih bahwa kamu minta waktu karena kamu ada pekerjaan. Apa buktinya ini loh, saya ada penerbangan tiket. Ya disetujui sama penyidik di situ. Jadi Niki minta waktu. Nah waktunya ini yang saya belum dapat konfirmasi secara pasti. Nah ini sebentar saya tanya Niki bisa nyari apa, nanti saya sampaikan. Kalau nanti Niki menyampaikan kepada media bahwa dia akan hadir di Polres Jakarta Selatan, silakan hadir semua rame-rame, nggak ada masalah. Tapi saya kalau akan menginformasikan, besok Anda silakan datang ke Polres Jakarta Selatan, cari informasi kelanjutan laporannya Niki terhadap seseorang di sana. Ya. Bang izin update Loli bang. Ya ini yang saya sampaikan. Loli. Lolinya Ya. baik-baik aja. Ya. Dia ya ini yang sempat semua bertanya, ada foto kan, Anda semua bertanya ingin tahu itu yang moto itu saya ada yang moto, ada HP saya, ada HP-nya juga orang yang dipercaya Niki. Di situ ada saya, ada Laura, ada seorang anak laki-laki yang ada di foto itu, kita sama-sama nyantai. Ada juga beberapa orang yang tidak boleh saya sebutkan namanya dan ada Bude di situ. Ada Bude sama saya semua rame-rame. Jadi kalau itu foto yang sebelumnya itu bohong. Karena itu foto kejadian di hari Kamis tanggal 30. Setelah itu ada foto lagi pada hari Seninnya. Nah jadi 2 kali ada foto, ada saya, pakai HP saya juga. Bahkan Loli juga saya serahin HP-nya kepada dia. HP-nya Loli dibuka, ada beberapa hal yang dihapus, tidak perlu saya sampaikan. Itulah yang sebenarnya, dia dalam keadaan sehat. Dan seperti yang diposting sama Niki juga kalau tidak salah 1-2 hari yang lalu sudah berkomunikasi dengan Laura melalui video ya. Dan itu diposting, apa yang diposting sama Niki itulah yang memang kejadian yang sebenarnya. Saya belum ketemu lagi, terakhir saya ketemu itu hari Senin tanggal 30, terus Senin lagi saya ada waktu dan ada kesempatan dalam 1-2 hari ini, kalau nggak Jumat, Sabtu saya coba akan temuin lagi Laura di situ. Kan sempat bersama bang, mungkin orangnya seperti apa sih bang, boleh diikuti? Situasinya kayak apa bang? Hangat Iya. Dingin, sejuk di sana. Enggak bang. Orangnya mungkin seperti apa sih bang? Orangnya kalau Anda lihat kan besar tinggi, iya kan? Laki-laki, iya betul. Gitu. Sikapnya mungkin seperti apa bang? Orang menangis digunakan seseorang dia itu indikasinya papinya Laura atau omnya atau siapa sih? Dia ngomong apa di situ? Saya belum mendengar. Papi.
ngomongnya papi. Ya udah papinya berarti. Tapi kan ayah kan Bukan. Yang tahu kan saya, kan ada saya di sini. Padenya ya bang? Pade atau siapa? Ya, yang dia kalau dia manggil papi ya kita ikuti apa yang dipakai istilahnya Laura, ya papinya lah. Papinya tuh ayah Anggota keluarga kandungnya atau atau Kan saya sudah bilang bukan. Yang jelas dia manggil papi ya kita bilang papi. Nanti ditanya Laura karena kan saya tidak tahu. Kan abang Kalau tadi ada di kita- situ katanya. Nah, iya ada di sana kan saya tidak boleh menyampaikan Masih keluarga atau bagaimana maksudnya bang? keluarga saya. Oke. apa abang? Oh, keluarga abang. Keluarga saya, Anda semua kan keluarga saya. Maksudnya anggota keluarga Keluarga kandung dari Nikita atau seperti apa? Ya Bang? ini terlalu pribadi ya, dan ini dalam proses. Dia juga mewanti-wanti saya, tolong bang, saya jangan disampaikan tentang keberadaan saya dan saya siapa. Karena memang dia yang saya minta dan saya ngomong sama ini kita harus minta tolong sama Bude. Kalau dia nggak turun tangan, ini nggak ada yang bisa berbicara secara baik-baik sama Laura seperti apa yang nenangin. Kalau saya kan identik nanti bahwa saya pasti pro kepada mamanya, kan nggak baik. Jadi kita harus mencari orang yang netral. Orang yang netral adalah budenya yang menasehati dia, ada Pak D-nya yang menasehati sehingga dia paham tentang masalah ini. Ya itulah yang menyebabkan dia berubah dan dia berkomunikasi sudah dengan mamanya dan ada di postingan gitu kan lagi di video itu. Ada Laura, ada HP kalau tidak salah dalam HP dan itu kita bener dalam Sabtu mungkin kita mau rame-rame mau ketemu lagi kalau nggak Jumat Sabtu. Bang kami kan Laura diamankan di rumah aman fasilitas Bukan rumah aman, rumah istimewa. Oh, rumah istimewa. Karena apa pasti bedanya dengan rumah ya aman? supaya ada bedanya. Iya kan, kalau rumah aman itu dibiayai oleh negara, di bawah naungan kementerian dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI. Kalau ini adalah atas keinginan Nikita Mirzani swasta, makanya istimewa. Kalau Anda tanya tadi panas-panas, sejuk di sana, dingin-dingin. Biayanya pribadi ya bang? Ya, biaya pribadi. Mungkin kegiatan Laura di sana apa saja? Bang? Banyak, ibadah, olahraga, bahkan dia juga minta dibelikan sepatu, kita belikan sepatu yang khusus untuk olahraga, termasuk ada beberapa yang hal-hal yang saya tidak tahu persis ya, karena urusan perempuan, saya nggak tahu, yang jelas itu komunikasinya, kalau sama saya, orang yang dipercaya itu komunikasi hanya sebatas hukum. Misalnya ada tambahan pemeriksaan, kan saya harus tanda tangan. Nah itu yang saya tahu. Lain-lain kita langsung dengan kita misalnya dia perlu beli sepatu dan sebagainya. Kalau Bang yang Laura lokasi udah Bang minta maaf sendiri, belum Bang? sih bang? Mungkin ke Niki. Saya belum tanya Niki lagi ya. Tapi kalau Niki ngomong di media juga saling berkomunikasi. Apakah saling berkomunikasi itu tidak bisa kita terjemahkan? Mereka sudah baik-baik. Kan harus kita bisa terjemahkan seperti itu. Bang Kayak kabar Laura yang sudah lepas lihat itu Saya nggak tahu nanti itu pada saatnya tanya karena itu terlalu pribadi bagi saya untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan sehari-hari. Bang kabar Laura mau preskon katakan Niki seperti apa sih? Jadi, tapi saya tidak tahu teknisnya ya. Yang jelas Laura sudah siap. Apakah dia nanti Zoom, apakah dia langsung tatap muka dengan Anda, ataukah dia membuat testimoni? Saya tidak tahu. Itu nanti biar Nikita. Karena Nikita yang minta dan bukan Nikita, dia yang minta. Dia yang minta. Saya akan speak up. dalam minggu ini atau Mudah-mudahan dalam minggu ini. Saya berharap hari Sabtu. Sabtu ini nanti sebentar saya pulang saya tanya Niki bagaimana kesiapannya. Yang jelas apakah nanti mengundang teman-teman wartawan atau ke Zoom atau ke testimoni. Jadi testimoni mungkin ada yang menanyakan kepada Nikita, kepada Laura seperti itu. Jadi dia dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Harapan saya teman-teman besok mohon coba memonitor di Polres Metro Jakarta Selatan. Kan ada pemanggilan di mana dipanggil tertunda untuk besok mereka mau hadir.